Oke semuanya, halo halo teman-teman, balik lagi channel saya Vero CH dengan saya Real Vero. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan cara kerja dari ARP Positioning. Di sini saya akan menggunakan satu router dan 3 OS dan juga satu tools Ethercat yang ada di Kali Linux. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Sini sudah saya siapkan Kali Linux dan ini Windows 10. Sini kita coba lihat dulu di command prompt. Lihat dulu di command prompt, di sini kita lihat IP kita. Oke, IP kita 12. Di sini untuk IP ini 22. Oke. Oke, kita pastikan dulu ini ya guys. Kita pastikan ini kedua benda ini terhubung di satu jaringan yang sama. Oke, bisa ya. Oke, aman. Ya sudah aman. Selanjutnya kita lihat tabel ERP dulu. Ini untuk IP awalnya kita catat dulu, ini C0. Untuk yang ini 29 dan yang penyerang itu 5D. Oke, langsung saja kita pastikan awal-awal, kita pastikan dulu sebelum kita menjalankan tools Ethercat, kita pastikan bahwa Kali Linux ini atau penyerang ini bisa memforward dari klien ke server. Begitu juga sebaliknya dengan cara kita lakukan get proxies, ini protokol, ini sys data yang akan dikembalikan. Ya segitulah, mungkin tinggal fokus saja teman-teman. Ini forward kita cek dulu dan bisa dilihat ini 0 karena yang artinya dia belum bisa move forward ya. Maka kita akan membuat dia bisa move forward terlebih dahulu. Cara echo ini kita buat menjadi satu agar dia bisa move forward, dan kita pastikan lagi, dan dia sudah satu ya teman-teman. Jadi dia sudah bisa meneruskan pesan dari klien ke server, begitu juga sebaliknya. Oke, lanjut ke tools Ethercat. Oke, kita cap. Ini Ethercatnya sudah dijalankan. Oke, sebelum kita mulai ini, kita scan terlebih dahulu untuk host-hostnya, siapa aja yang berada di jaringan ini. 14 host ditemukan. Kita lihat host-hostnya yang tadi sudah di scan juga ya. Di sini kita akan menetapkan target awal itu adalah 12, IP dari 29 tadi. Kita add to target 1 sudah di capture, dan kita akan menambahkan target kedua yaitu router itu sendiri. Oke, di sini karena sudah, kita langsung ke man in the middle attack. Oke, kita lakukan ARP poison. Di sini sudah kita lakukan ARP poisoning. Kita jalankan, dia menjalankan sniffing. Oke, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ini adalah OS client dan server itu adalah router WiFi yang sudah terhubung di sini. Sini saya pakai WiFi COS. Di sini karena pakai WiFi COS. Oke, karena WiFi COS itu IP-nya itu 192.168.1.1. Ya seperti yang sudah saya jelaskan, dia akan
Yang kita ketahui, klien ini akan berkomunikasi dengan si router itu dengan cara dia mengirimkan IP dari router. Jadi dia akan ibaratnya gimana ya? Dia akan mengirimkan kayak yang mempunyai IP 192.168.1.1 ini siapa sih? Kemudian apa sih MAC address dari IP tersebut? Dia akan menanyakan di satu jaringan tersebut. Kemudian IP address atau router itu akan menjawab, saya saya adalah saya yang mempunyai IP saya yang mempunyai IP tersebut dan ini MAC address saya. Dia akan memberikan MAC addressnya. Secara analogis seperti itu. Kemudian karena sudah tahu IP karena sudah tahu MAC address dari IP tersebut, dia akan bertukar informasi dengan yang meminta MAC address dari IP yang ditanya tadi. Dan fungsi kita sebagai man in the middle, kita akan berada di tengah dan memanipulasi bahwa IP yang kita akan bilang ke IP 12 ini bahwa kita adalah IP tersebut dan mengirimkan MAC address kita. Kemudian begitu juga sebaliknya ke IP router. Seperti itu. Mungkin lebih jelasnya bisa nanti saya akan buatkan video animasinya lah. Soalnya kalau saya ngomong mungkin teman-teman agak bingung ya. Maklumin saja ya teman-teman. Oke, dapat dilihat setelah serangan ARP poisoning sudah dilakukan, kita akan membuka command prompt. Di sini kita ketikkan tabel ARP, kita buka RPA. Sini MAC address-nya sudah sama ya. Berarti kita berhasil menjadi man in the middle atau perantara dari kedua jaringan tersebut. Kita buka juga di CMD command prompt di OS yang satunya untuk melihat keseluruhan jaringan. Kita ketik RPA. Di sini tidak terdeteksi malah. Tapi untuk keseluruhan dia sudah berhasil ya. Dia juga sudah bisa dilacak jika kita misalnya kita login ke router misalnya. Di sini saya coba login ke router. Dan tercapture ya, ini adalah data yang dikirim oleh klien ke server. Bagusnya ini di enkripsi, jadi tidak terlihat dengan jelas. Oke, jika kita logout dia akan memberitahuan juga. Oke, pas. Oke, cukup sekian video ini, terima kasih.